Halo warga Kepri, kembali lagi di podcast Gelar Fakta, persembahan Samudera Kepri. Fakta dari lapangan, dikupas di meja redaksi. Bersama saya, kita akan membuka berkas investigasi terbaru dari jurnalis kami. Penelusuran dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan Jalan Putik Langir senilai 14,4 miliar rupiah di Kabupaten Kepulauan Anambas kini memasuki babak baru. Kasus ini, akhirnya mendapat atensi langsung dari pemerintah pusat. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, secara resmi menyatakan telah menerima dan memproses laporan hasil investigasi jurnalistik dari Samudera Kepri. Hal ini dibuktikan melalui surat resmi Itjen Kementerian PU tertanggal 20 Februari 2026, yang ditandatangani langsung oleh Inspektur 6 Itjen Kementerian PU. Dalam surat balasannya kepada pemimpin redaksi Samudera Kepri, pihak Itjen PU menegaskan bahwa aduan terkait proyek Impres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 tersebut, tengah diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tindak lanjut dari pusat ini, seolah menjadi pukulan telak yang bertolak belakang dengan penjelasan pihak daerah. Sebelumnya, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kepri, memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa temuan tumpukan material besi wiremes di lokasi proyek yang tidak jadi dipasang, adalah murni akibat, dalam tanda kutip, kekeliruan penyedia jasa dalam pengadaan material. Atau kasarnya, salah beli. Tentu saja, klaim, salah beli, material bernilai miliaran rupiah ini memunculkan kejanggalan baru. Logikanya, pengadaan proyek infrastruktur belasan miliar pasti memiliki perencanaan dan rencana anggaran biaya yang sangat terukur. Temuan ini justru semakin memperkuat indikasi dugaan praktik pengerjaan yang mendahului kontrak. Diduga kuat, spesifikasi proyek akhirnya diubah mendadak menjadi beton polos, semata-mata demi mengejar masa kerja kilat 29 hari. Lebih jauh lagi, dalam pelaksanaannya, proyek ini kerap dikaitkan dengan narasi, arahan Menko Infrastruktur AHY. Narasi besar inilah yang diduga, digunakan oleh oknum terkait di daerah, sebagai alasan pamungkas untuk mempercepat prosedur tender dan mengubah spesifikasi teknis di lapangan. Merespons turun tangannya pihak pusat, pemimpin redaksi Samudera Kepri, Roni Paslan, menegaskan bahwa ini membuktikan temuan jurnalistik media bukanlah isapan jempol belaka. Selain proses administratif di Itjen PU, redaksi juga tengah merampungkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK RI, guna menjerat dugaan persekongkolan dan trading in influence atau perdagangan pengaruh di balik proyek ini. Tidak hanya itu, redaksi juga tengah menempuh jalur sengketa di Komisi Informasi Provinsi Kepri. Hal ini dilakukan lantaran Satker PJN bersikukuh menolak membuka salinan RAB proyek ke publik, dengan dalih bahwa dokumen tersebut adalah rahasia negara. Hingga saat ini, kami masih terus berupaya mengonfirmasi pihak Satker terkait tindak lanjut pemeriksaan dari pusat ini. Akankah kebenaran di balik proyek Jalan Putik Langir ini segera terungkap terang benderang? Tetap ikuti perkembangannya. Untuk mengetahui detail kronologi dan dokumen lengkapnya, segera baca artikel selengkapnya hanya di portal berita kami, samuderakepri.co.id. Saya pamit undur diri dari meja redaksi. Sampai jumpa di gelar fakta selanjutnya. Mengupas yang tertutup, membongkar yang terselubung.